Selamat berjumpa dengan Yan di channel Morat Marit. Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dimanapun Anda berada. Kali ini aku akan cerita tentang jin. Aku dengar ada yang jin kafir, jin muslim, ada jin Buddha, jin Hindu, banyak sekali macamnya, sangat menarik. Ini begini ceritanya. Ada dua orang jalan-jalan di pantai. Tiba-tiba yang satu itu dia tersandung sesuatu, jatuh nyungsep dia. Nah, setelah dia jatuh, dia noleh ke belakang. Dia lihat ada asap yang keluar dari botol hijau, warna hijau itu. Tiba-tiba boom, nggak taunya ada satu makhluk besar, makhluk jin sebangsanya gitu. Terus kemudian jinnya ketawa, hahaha, biasa gitu. Terus dia tanya, dia bilang ya, terima kasih kalian telah membebaskan aku dari kurungan dari botol itu. Sekarang sebagai imbalannya, aku akan kasih kalian sesuatu. Kalian bisa mengajukan permintaan apa saja. Satu permintaan akan aku kabulkan. Jadi kalian berdua bisa minta, masing-masing bisa minta satu permintaan apa yang kalian inginkan dalam kehidupan kalian. Nah, terus yang satu, yang tersandung itu ya, dia mikir-mikir, apa ya? Oh iya Jin, saya selalu ingin pergi ke Mesir. Mesir, oh iya, hati-hati, di sana banyak jinnya. Nah, ilmu sihirnya kuat-kuat itu di Mesir, dia bilang. Kenapa kamu mau ke Mesir? Karena saya ingin melihat piramid. Selalu aku ingin melihat piramid dan juga ingin melihat museum yang di alam terbuka di Luxor sana, dia bilang. Oh oke, ya memang bagus itu. Aku akan kabulkan permintaan kamu itu. Aku akan kasih kamu di hotel bintang 7 yang berada di dekat piramid Mesir itu di Kairo. Juga akan aku booking hotel yang terbaik di Luxor. Semuanya pokoknya top of the line, yang terbaik. Oke, terima kasih Jin. Tapi saya mau pergi dengan teman saya itu. Teman saya yang ini, dia bilang, oh iya, dia juga akan dapat hadiah, terserah dia apa yang dia mauin gitu loh. Terus dia bilang, oke, sekarang giliran kamu ingin apa? Dia tanya ke temannya yang satunya itu ya. Terus temannya yang satunya, oke lah, saya juga ingin pergi dengan teman baik saya ini ke Mesir. Karena kita sering cerita ingin pergi bersama ke Mesir ya, untuk berlibur gitu kalau punya duit. Nah ini kebetulan saya juga ingin ikut dengan dia, tapi Jin, tapi saya takut terbang, istri aku juga takut terbang. Seumur hidup ini aku nggak pernah naik pesawat, apalagi pesawat yang jet itu ya, sering meledos pesawatnya. Itu lihat aja pesawat Lion Air, pesawat Malaysia, dan baru-baru ini ada pesawat India yang meledos. Wah, saya takut nggak berani. Lain nggak berani ya udah, kalau kamu yang itu kalau kamu nggak berani ya sudah. Jinnya bilang gitu, enggak, tolong bikinkan saya jalanan tol dari Tasik sampai ke Kairo, sampai ke Mesir. Karena mereka berdua ini asalnya dari Segoro Kidul, berasal dari Laut Selatan. Itu sekampung dengan itu loh, Neng Inar itu. Kalau kalian tahu Neng Inar itu, turunan Laut Kidul gitu. Dia berdua ini sekampung dengan Neng Inar gitu. Jadi dia minta, Jin tolong bangunkan jalanan tol dari Tasik sampai ke Mesir. Oh, Jin yang lihat, lu ngawur aja. Pernah nggak kamu berpikir pakai otak kamu? Jalanan tol dari Tasik sampai ke Mesir itu
perlu berapa juta kubik meter yang aku harus cor semennya untuk bikin jalanan tol. Ngawur aja kamu ini. Minta jangan yang enggak-enggak lah, dia bilang gitu. Coba yang lainnya aja. Yang lainnya nanti aku akan kabulkan. Coba pikir, dia berpikir apa ya? Nah, saya ingin pergi dengan teman aku ini gimana? Jinnya nggak mau bangunin jalanan tol. Pikir-pikir, oh dia ingat juga istrinya. Nah, terus bilang, oke Jin, aku punya itu satu lagi, tolong kalau bisa dibantu saya. Oke, apa itu? Dia bilang, ini istri saya nih Jin, aduh bukan main. Apapun yang aku kerjakan selalu disalahkan, selalu salah, dan dia selalu ngeyel. Dia bilang, terus coba pikir Jin, saya ini sudah membantu istri aku nyapu rumah, ngepel lantai, cuci pakaian, setrika pakaian, segala macam. Tapi masih nggak cukup, dia masih belum puas, ngeyel terus, selalu nyap-nyap, dia bilang. Padahal kerjaan dia itu sudah, kerjaan dia itu 3M, 3M, Jin, kamu tahu. Terus Jinnya, 3M mas, dia sudah punya penghasilan 3M mau kawin dengan kamu, dia bilang. Bukan 3 miliar, Jin. Tuh, apa? 3M kan kamu sudah bilang. Sudah mempunyai penghasilan 3M masih minta dengan aku. Dia bilang, Jinnya bilang, bukan itu 3M, bukan 3 miliar, dia bilang. Lah apa? Iya, istri aku itu hanya bisanya masak, manak. Dia bilang. Oh alah, dia bilang. Padha ae wong wedok iku tambah luwih akeh. Mikire iku tambah luwih akeh. Kok lang wedok iku masak, manak-macan, lanang. Sapa sing ngomong, Guruku pian. Sapa gurumu? Padha guruku. Ini cok teluk rene gurumu. Sedangkan gaji saya, begitu tanggal gajian itu dia sudah nunggu di pintu. Gaji aku diminta, aku serahin semua. Gitu masih kurang, belum cukup. Masih marah terus, belum puas. Jadi tolonglah, kalau bisa bikin agar istri aku itu tidak komplain terus gitu loh. Jadi bisa bikin istri yang baik, yang romantik, yang bisa cocok dengan saya, nggak marah-marah terus gitu. Terus dia terus minta dengan jinnya seperti itu. Terus jinnya bilang, shh, shh, shh. Dia bilang gitu. Terus orang itu melihat jinnya bilang shh, gitu kan. Terus apa Jin? Tunggu dulu. Kamu tadi minta apa? Iya, saya minta ini, Jin, agar istri saya nurut dengan saya gitu. Shhh, dia bilang gitu, Jinnya bilang gitu lagi. Bukan itu, geblek. Yang sebelumnya itu kamu minta apa tadi? Oh, itu tolong dibikinkan jalanan tol dari... Oke, jadi. Aku akan bikinkan kamu jalanan tol dari Tasik sampai ke Mesir. Nah, kalian tahu apa ini moral of the story dari lelucon saya ini, dari joke saya ini apa? Di balik cerita ini ada satu cerita moralnya tuh apa? Kalian tahu nggak? Nah itu untuk bapak-bapak yang ada di Indonesia ya. Coba bayangin gini. Makhluk sebangsa jin saja sudah kewalahan menghadapi wanita. Coba bayangin, apalagi kalian, bapak-bapak yang ada di Indonesia. Nah, bayangin kan, nah ini jin aja sudah menyerah, apalagi kalian mau beresin istri kalian. Good luck. Nah itu dia, ini hanya joke aja ya. Mungkin nggak lucu. Nah ini membuktikan sesuatu bahwa tidak semudah apa yang kalian bayangkan untuk menikah, ngurusi wanita. Maka itu sampai
Ini aku akan cerita sesuatu tentang kehidupan di Amerika yang sangat keras juga ya. Sehingga mempunyai satu joke lain lagi yang sangat sarkastik sekali. Mungkin agak keras bagi telinga orang-orang Asia, orang Indonesia ya. Tapi biarlah aku yang nanggung dosanya. Tentang wanita. Ini ada joke di Amerika yang mengatakan seperti ini. Kenapa wanita muda, a little girl, don't have an asshole? Nah, itu pertanyaannya. Itu adalah joke ya. Adalah leluconnya orang bule. Nggak lucu. Leluconnya orang bule itu menurut aku nggak lucu betul karena nggak nyambung dengan otak kita. Aku orang Asia ya, orang Indonesia. Jadi menurut aku nggak lucu gitu loh. Masih lucu lelucon-lelucon yang ada di Indonesia itu. Aku bisa ngakak gitu ya. Apalagi lelucon-lelucon yang dari Surabaya itu. Anak-anak Surabaya itu kalau gojlok-gojlokannya buat lelucon yang lucu-lucu gitu ya. Sangat lucu sekali. Nah, tapi ini leluconnya orang bule ini menurut aku nggak lucu. Dia menanyakan, kenapa wanita muda tidak mempunyai lubang pantat? Nah, itu dia pertanyaannya. Menurut kalian mendengar ya? Dengar ya? Kenapa wanita muda tidak mempunyai lubang pantat? Nah, itu mungkin tidak masuk akal bagi kalian. Dan kalian pun sewaktu mendengar ini, kalian tidak akan mengerti apa yang dimaksud. Nah, itu dia. Nah, jawabannya kalian tahu. Why a little girl don't have an asshole? Kenapa wanita muda tidak mempunyai lubang pantat? Nah, orang Amerika itu kalau ngomong apa ya? Kalau mesuh-mesuh itu, kalau ngumpet-ngumpet itu bahasa kotornya itu, dia sering mengatakan you assholes, asshole gitu, asshole sana, asshole sini gitu loh. Sering asshole itu adalah kata-kata yang tidak pantas diucapkan di kalangan itu orang Amerika, tapi orang Amerika sering ngumpet-ngumpet dengan lubang pantat gitu loh. Maka itu dia bilang kenapa wanita muda itu tidak mempunyai asshole, bukan dalam arti kenapa wanita muda itu nggak mempunyai lubang pantat, bukan itu yang dimaksud. Karena wanita kalau masih kecil, masih belum mencapai puberitasnya itu adalah seperti bidadari, sangat menyenangkan, cantik, tidak neko-neko lah, itu yang dia maksud. Tidak seperti asshole gitu loh, ya, itu yang dia maksud. Nah, jadi supaya kalian mengerti, yang dimaksud asshole itu bukan lubang pantatnya. Ya semua orang kan punya lubang pantat kan, tapi yang dia maksud ini itu lubang pantat itu kata umpet-umpetan gitu loh, kata misuh-misuh gitu. Kenapa wanita itu kalau masih muda itu is not an asshole. Ya, jadi gitu, kalau masih muda itu sangat suci sekali, sangat indah sekali wanita, tidak nyebelin gitulah. Nah, jawabannya karena kamu belum ngawini dia, kamu belum nikahin dia. Nah, itulah jawabannya kenapa wanita yang muda yang belum kawin itu dia selalu manis, tidak nyebelin. Nah, kenapa? Itu maksudnya, tapi kata-katanya diganti dengan lubang pantat, itu terus membingungkan orang. Nah, itulah joke-nya seperti itu. Karena jawabannya adalah karena kamu belum nikahin dia. Kalau kamu sudah nikah dengan dia, nah itu problemnya mulai muncul satu persatu. Maka itu lu berbuat ini, berbuat itu, istri lu masih belum puas-puas. Nah, itu yang dimaksud. Nah, itu joke-nya. Tapi kan nggak lucu kan. Masih lebih lucu dengan
joke-nya orang-orang Indonesia kan. Nah, itu joke-nya orang Amerika nggak lucu. Tapi kenapa sampai timbul joke-joke seperti itu? Kalian tahu nggak? Nah, maka itu, ini aku bukan hanya sekedar ngeyel aja, terus kita harus bisa mengerti kenapa sampai seperti itu. Nah, itu dia. Karena di satu titik, satu waktu di Amerika ini, statistik perceraian itu sampai mencapai 60%. Nah, itu tinggi loh. Angka itu tinggi sekali. Maka itu tumbuh sesuatu ketidakpuasan terhadap istrinya. Sehingga para bapak-bapak di sini itu tidak berdaya. Karena di samping itu, hukum di Amerika, hukum perceraian di Amerika ini lebih condong ke wanita. Misalkan, saya kasih contoh, misalkan kalian bercerai di sini ya. Kalian itu harus membayar child support. Kalau kalian mempunyai anak, kalian harus menunjang anak-anak Anda itu sampai dia dewasa. Jadi kalau kalian bercerai di sini, laki-laki itu bisa instan seperti instan Indomie itu. Bisa instan kalian bisa jadi miskin. Karena pihak hukum lebih condong ke wanita. Kalian harus membayar child support, kalian harus menunjang anak kalian sampai dewasa ya. Umur 18 itu biasanya. Terus kalau istri kalian sewaktu cerai itu dia tidak bekerja, maka kalian harus membayar biaya hidup, tunjangan hidup kepada istri kamu lagi. Nah, itu dia. Jadi kawin itu di Amerika gampang. Kalian mau kawin itu nggak usah pesta. Kalian hanya seperti ke McDonald, beli makanan di McDonald, beli makanan melalui drive-thru itu. Jadi hanya nyoper, terus kalian ke jendela ngomong aku mau ini itu dikasih makanan jadi. Segampang itu. Kalian bisa ke Las Vegas, nyoper ke jendela, terus si ustadznya atau mudinnya atau apanya yang mengawinkan Anda itu keluar. Terus oke, saya mau kawin. Oke, ditanya nama kamu siapa, catat, ditanya kamu bersedia menerima dia seumur hidup gini-gini. Kamu hanya bilang oke, adu. Jadi suami istri. Sekarang saya sahkan kalian sebagai suami istri. Segampang itu. Tapi kalau bercerai, bertele-tele urusannya. Nah itu, aku punya teman kerja ini. Dia bercerai, dia punya anak satu wanita. Bercerai, sampai dia itu jadi miskin. Gajinya habis terus. Sudah, urusannya sudah hampir 2 tahun itu ya. Habis 50.000 US dollar. 50.000 US dollar itu berapa itu? 50.000. Kalau mau dirupiahkan, semuanya total hampir habis 1 M. Hanya untuk biaya pengacara aja, operator, untuk biaya lawyernya aja. Mereka bertengkar. Si laki-laki menuntut agar dia dapat hak asuh terhadap putrinya. Istrinya juga mempertahankan yang mana dia ingin memiliki hak asuh terhadap anak wanitanya itu. Tukar-tukaran bolak-balik, akhirnya ya itu setiap jam kan harus bayar lawyernya itu, pengacaranya itu. Sudah habis 50.000 US dollar untuk bayar lawyer aja belum selesai. Nah itu dia, sampai bertahun-tahun urusannya masih terus saja ke pengadilan. Nah itulah sulitnya untuk bercerai di Amerika. Kawin mudah, cerainya ribet seperti itu. Nah maka itulah timbullah untuk menghibur diri, timbullah sesuatu joke
lelucon-lelucon tentang perceraian ya seperti itu, lelucon-lelucon perceraian tentang wanita. Nah, joke aku tadi itu juga bisa diputarbalikkan untuk mentertawakan laki-laki. Hanya dibalik kata-katanya, why a little boy don't have an asshole. Kenapa laki-laki muda tidak seperti asshole? Nah, tidak mempunyai asshole. Nah, itu bisa kamu balik itu ya seperti itu. Jawabannya ya sama karena kamu masih belum nikahin dia. Kalau kamu sudah nikahin dia, nah semuanya yang jelek-jelek keluar, mungkin dia malas, mungkin dia ini itu. Nah, itu dia. Jadi itu joke itu bisa diwolak-walik, bisa dibolak-balikkan. Nah, itulah sedikit kehidupan yang ada di sini ya. Di suatu waktu ya itu tadi perceraian itu bisa mencapai sampai 60% itu. Apalagi sewaktu COVID itu perceraian itu naik tinggi. Nah, itu kenapa? Karena mereka selalu tidak boleh dari keluar rumah kan, maka itu sama aja dengan kucing dengan anjing kamu taruh di kurungan ya, bertengkar. Ya seperti itulah. Nah, tidak mudah untuk menikah, tidak mudah sekali. Jadi kalau soal nikah saya itu nyerah tangan, saya tidak mau ikut campur. Walaupun anak saya sendiri ya, saya tidak mau ikut campur. Aku bilang, kamu sudah dewasa, atur diri kamu sendiri. Kamu mau kawin, monggo. Nggak mau pun nggak persoalan, gitu. Padahal aku juga ingin punya cucu ya. Jadi, ya mau cerita apa lagi ya. Itulah sedikit cerita tentang aku ini sudah agak lama ya, tapi mungkin akan aku akhiri sampai di sini aja ya ceritanya. Nanti aku akan cerita lagi tentang kehidupan di sini. Nah, ini mungkin kali ini ada agak sedikit keras ya. Bukan aku ingin meremehkan wanita, bukan. Menurut aku wanita itu adalah satu makhluk yang spesial. Spesialnya begini. Temperamentnya itu bisa berubah-ubah seketika. Apalagi kalau dia sedang datang bulan ya. Dia bisa PMS. Terus kalau dia kena hot flash itu, kalau dia sampai sewaktu datang bulannya berhenti itu, nah itu juga mengalami satu perubahan yang ada di dalam diri wanita, maka itu wanita bisa uring-uringan. Nah, ini aku baru ketahui, sangat menarik. Kalian kan ada yang mempunyai hobi untuk mendaki gunung kan, pencinta alam, senang naik ke gunung, ke puncak gunung segala macam. Nah, ini ada satu yang baru aku dengar, profesional sekali. Tour guide-nya itu ada yang menanyakan, ada wanita yang ditanya sampai dia agak tersinggung karena ditanya kapan waktu datang bulan kamu itu kapan. Ditanya tentang datang bulannya, dia tersinggung. Kenapa kamu tanya soal pribadi? Terus dijelaskan, masuk akal juga ini. Karena saya ingin tahu untuk menjelaskan ke kamu itu, karena nanti siapa tahu sewaktu kita mendaki gunung tiba-tiba kamu datang bulan, terus kamu punya temperamen itu, watak kamu bisa marah-marah di sana sini. Kalau kita mengetahui sebelumnya, kita bisa mempersiapkan agar kamu nanti lebih nyaman. Kalau kita tidak tahu terus tiba-tiba kamu berubah watak kamu, terus kita tidak tahu kenapa, akhirnya menyalahkan kamu gini gitulah. Jadi lebih baik kalau kita tahu, kita bisa siap-siap mempersiapkan bagaimana nanti
kita menghadapi kamu gitu. Kalau laki-laki lain. Nah, itu penjelasan. Bukan main ya. Sampai mendetail seperti itu. Ya masuk akal, masuk akal. Apa yang dia tanyakan tuh masuk akal. Oke, sampai di sini dulu. See you seperti biasa. Ciao, ciao. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Adios, my friend.